menurut saya pagi-pagi ini Masya Allah luar biasa ya. Mungkin buat jamaah yang ada di rumah pernah mungkin melihat atau mungkin mengalaminya sendiri. Karena memang yang jadi anak kecilnya itu adalah jamaah yang di rumah yang sekarang sudah beranjak dewasa. Nah ini Masya Allah, Ustadz Maulana coba ngeliat komentar. Atau anaknya gitu ya. Iya atau anaknya. Karena dulu saya seperti itu waktu kecil. Oh, ya. Saya pernah merasakan ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kita bahas tentang ini, menarik sekali dalam pembelajaran parenting ya. Parenting. Yaitu masalah untuk anak, mohon izin memperkenalkan ibadah puasa. Betul. Ya. Perkenalkan ibadah terhadap anak. Masya Ketika Allah. usia masih kecil-kecil itu, kita salah dekatnya, walaupun dia mengganggu, dia naik dan sebagainya, itu memperkenalkan. Kemudian yang kedua, mengarahkan anak atau membimbing anak dalam ibadah. Jadi ingat ya, mengajar itu gampang, tapi mendidik itu yang susah. Benar. Kemudian apa lagi? Mohon izin kalau bisa menuntun anak dengan cara apa? Memberikan keteladanan. Masya Allah. Ini makanya mohon. Kalau tadi dia gimana? Ketahuan ke gap gitu? Tidak, aku baru cuci kepala. Ya, gitu. gini. Kan bohong dia ada akhirnya. sebenarnya harusnya maaf ya saya tidak katakan salah. Diskusi lah. Diskusi. Ya itu yang tadi. Keempat adalah diskusi. Yeah. Diskusi yang baik dengan anak. Nah, kan anak itu kan tidak tahu. Betul. Jadi diberikan pengertian. Kalau begini nih batal. Iya nak, walaupun gak ada yang lihat tetap batal. Karena ada yang lihat, ada Allah gitu ya kan. Karena anak-anak kan mikir kan gak ada yang lihat jadi aman. Nah tapi kita kembali lagi ke jin lagi nih ya. Bicara masalah tentang jin berpuasa atau tidak nih. Kalau bicara masalah jin berpuasa, jin muslim katanya berpuasa. Apakah sama seperti kita menahan lapar, haus dan hawa nafsu dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari? Apa seperti itu Ustaz Maulana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa sahabat yang menyaksikan Rasulullah SAW. Ada berkata Nabi diculik oleh jin. Atau Nabi mengajak salah seorang sahabat buat lingkaran, engkau di dalamnya. Kemudian Nabi menghilang. Dia terhina dalam kabut. Jangan keluar dari lingkaran ini. Karena kapan keluar akan terganggu sama jin. Ternyata jin saat itu lagi menerima ajaran Rasulullah. Minta diberikan pengertian atau pembelajaran tentang syariat Islam. Jadi kalau berbicara apakah jin juga berpuasa seperti kita atau dalam arti apakah dia dan sebagainya, insya Allah saya yakin dan bahwa mereka melakukan seperti itu. Cuma dalam durasi waktunya tidak sama kan waktu kita. Betul. Nggak usah jauh-jauh. Di waktu puasa Indonesia manusia aja kan beda-beda. Beda-beda. Di Amerika 20 jam, betul. Di Eropa 18 ada yang jam. singkat banget. Ada yang di negara tetangga kita aja ada sampai 14 jam. Betul. Maka Indonesia kan 13 jam 12 sampai 13 jam. Kita aja durasi waktunya beda. Dan ini kan alam jin kan beda juga. Ada alam jin. Dan jin itu kan ada jin yang terbang, ada jin yang berjalan, bahkan ada jin yang bersama dengan manusia, tinggal bersama dengan manusia. Jadi ibaratnya kalau diibaratkan kata Nabi, mereka akan turun makan bersama kalian. Mereka akan turun bersama makan dengan kalian. Lalu kalau berbicara di bulan suci Ramadan, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi kategori menyembah di sini karena kita hubungkan dengan peristiwa dua hadis yang diibaratkan Nabi menghilang, Nabi menyuruh saya tidak keluar dari lingkaran karena Nabi lagi memberikan syariat Islam kepada golongan jin. Jadi ibaratnya buat kita semua ibadah mereka pun sama. Saya waktu di pesantren pernah Allahyarham Andre Guruta juga memberitahukan saya ada jin yang ikut di pengajian. Nggak ada juga jin yang ikut. Kejangan kita juga lagi sekarang gini ada jin juga ikut lagi nonton pengajian Islam itu indah. Kayaknya ada 3 ya. Kayaknya ada juga ya Allah. Ya jelas ada. Ini Masya Allah. Karena mereka juga sama dengan seperti dengan kita. Mereka betul tadi ada yang golongan yang mukmin, yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Sudah tadi dijelaskan, bahkan dalam satu kitab disebutkan mereka punya golongan-golongan tersendiri. Mereka juga punya bahasa tersendiri. Bahkan mereka pernah, maaf ya, yang ditanya ini yang pernah diculik oleh jin. Apa yang dilakukan jin terhadapmu? Mereka begini, mereka begini, mereka dia informasikan. Jadi makanya mohon maaf buat ibu-ibu nih, kalau ada makanan, bekas-bekas makanan tulang-tulang, jangan sampai berada di dalam rumah.
dikeluarin. Maksudnya dikeluarin dari rumah? Dikeluarin. Sampahnya? Sampahnya. Dan kita dilarang beristinja pakai tulang. Kenapa kita dilarang beristinja pakai tulang? Kenapa begitu Ustaz? Karena tulang itulah makanan jin. Oh. Menurut kita tidak ada dagingnya, tapi ketika jin itu melihat berbentuk ada dagingnya. Astagfirullahaladzim. Jadi hati-hati juga ya. Iya. Jadi kalau bisa habis sahur makanannya dikeluarin nih sampah-sampahnya. Iya. Tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam ya. Karena tiba-tiba tas pagi tidur ada bunyi kretek gitu ya. Ada. Gitu ya. Iya, astagfirullahaladzim. Itu tikus. Tikus, iya. Ini kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang jin ya. Kalau kita bicara masalah Ramadan nih, kurang afdol kalau kita nggak menggiatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, mumpung bulan Ramadan. Nah pertanyaannya apakah kira-kira jin juga seperti itu nih ya? Jin yang berpuasa apakah